Sebentar lagi kita akan dihadapkan pada kompetisi elektoral 5 tahun yang tentunya akan menyita pikiran. Kenapa dikatakan menyita pikiran? Kementerian Dalam Negeri bahkan menyebut penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sebagai kompetisi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia. Sebab dalam waktu yang sama Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR dan DPD, kepala daerah, serta pemilihan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Untuk sebuah megapolitik tersebut, negara menyiapkan anggaran belasan triliun rupiah, sebuah angka yang cukup fantastik. Sementara itu, publik sudah mulai memperbincangkan pilihan politiknya dan isu-isu sudah bertebaran di lingkungan sosial kemasyarakatan dan ruang digital kita. Saya, Anda, dan kita semua tentunya punya harapan yang sama bahwa pemilu di tahun 2024 mampu menghasilkan pemerintah yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu mengantar Indonesia semakin maju di tengah persaingan dunia global. Teman-teman sekalian, kali ini kami mengangkat topik melihat wajah pemilu 2024 bersama narasumber yang kompeten yang mampu mengantar kita untuk melihat gambaran politik di tahun 2024. Ikuti ceritanya. Sudah hadir bersama saya narasumber kita kali ini Bapak Dr. Ahmad Atang. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak Dr. Ahmad Atang ini seorang pengamat politik NTT yang tentunya tidak asing lagi di publik NTT. Banyak statement, banyak gagasan, opininya, bahkan buku-bukunya terkait dengan politik, sosial, dan kebudayaan di NTT maupun di Indonesia pada umumnya. Nah, sudah banyak pertanyaan yang ada di otak saya yang mau saya tanyakan kepada Bapak Dr. Ahmad Atang terkait dengan bagaimana sih wajah pemilu tahun 2024 nanti. Sudah banyak sekali calon walaupun belum semua yang bermunculan. Ada banyak yang sudah pasang balihonya, kemudian ada banyak yang sudah mendeklarasikan. Aroma ini sudah semakin kuat dan tensi sudah sedikit menanjak ini. Nah, bagaimana sih wajah pemilu tahun 2024 itu? Baik, terima kasih. Selamat malam. Malam. Kalau kita melihat dinamika politik hari ini menuju ke pemilu 2024, ya kalau dari sisi waktu sih masih relatif lama ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi dalam politik ini kan orang Waktu sedetik itu penting. Berkejaran dengan waktu. Karena itu dilihat dari peta politik sebetulnya di 2024 itu ada pileg gitu, ada pilpres dan ada pilkada. Pilkada ya. Ada 3 peta politik yang kemudian akan bermain di tahun 2024 dan kemudian itu menjadi tahun politik. Tetapi satu hal yang pasti bahwa hari ini kita belum memiliki peserta pemilu. Karena partai politik yang sudah dinyatakan sah menjadi peserta pemilu dari 40 partai politik yang terdaftar, lalu diverifikasi persyaratan administrasi 24 yang lolos, kemudian dari 24 itu 16 yang dinyatakan lolos terdaftar verifikasi Faktual ya. Jadi kalau kita bicara pemilu 2024, setidaknya kita mesti juga melihat partai sebagai instrumen demokrasi, karena tidak ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partai politik. Benar. Karena itu partai politik menjadi instrumen tidak sebuah demokrasi, maka kita mau bicara soal
pilpres, mau bicara soal pemilu dan bicara soal pilkada, itu tentu partai politik tidak bisa diabaikan begitu Betul. saja. Nah, oleh karena itu yang mencuat di permukaan sebetulnya hari ini adalah kita bicara soal pilpres, kita bicara soal pasangan calon, bahkan itu kemudian wacana soal pilpres itu kemudian menutup ruang orang kemudian tidak lagi Berpikir soal pileg dan soal pilkada, gitu kan. Jadi narasi politik hari ini lebih ke soal pilpres dan saya kira korelasi antara pilpres dengan pemilu itu menjadi faktor penting, sehingga dukungan politik itu kemudian dia akan memberikan semacam bonus elektoral untuk penting politik pemilu. Iya betul. Nah, selain itu gaung yang sekarang di permukaan itu kan mahasiswa pilpres, pertama soal bagaimana partai-partai kemudian mengkonsolidasikan diri dalam bentuk koalisi. Kita melihat bahwa ada koalisi yang sudah permanen tapi tanpa figur, ada koalisi yang belum permanen tapi sudah punya figur. Iya. Kalau di koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, Golkar, P3 dan PAN itu udah permanen, tapi sampai hari ini kita belum tahu figur siapa yang didukung untuk menjadi pasangan calon. Sementara Nasdem tanpa koalisi dia sudah mendeklarasikan calon presidennya. Presiden Anies Baswedan. Sementara di Gerindra dan PKB itu sudah membulatkan tekad antara Prabowo dan Muhaimin. Tapi bagi saya ini kan masih koalisi mencari bentuk. Iya. Karena belum ada semacam langkah politik yang sebenarnya serius untuk mendorong Gerindra Prabowo Muhaimin. Yang menarik sebetulnya kalau kita melihat hari ini sebetulnya yang sudah pasti itu adalah Nasdem dengan Aniesnya dan Prabowo dengan partai Gerindranya. Gerindranya. Sementara KIP masih belum ada, PDIP itu masih ada semacam dinamika internal yang ada faksi antara mendukung Ganjar atau mendukung Ibu Puan Maharani. Lihat dari peta internal sebetulnya Ganjar itu ditolak oleh kekuatan politik struktural PDIP, tapi dia kuat di dukungan massa. Sementara Puan didukung kuat oleh struktur PDIP, tetapi dia lemah juga di massa. Nah, karena itu memang di antara dua figur yang sekarang sudah punya partai, tetapi juga masih memiliki semacam kelemahan. Di Nasdem katakanlah dia boleh sudah mendeklarasikan Anies, tapi mereka punya agenda dan pekerjaan ke depan adalah bagaimana Nasdem kemudian mencari mitra koalisi. Yang sekarang ini kan orang kemudian menghitung bahwa kemungkinan PKS Demokrat bergabung, tapi kan sampai sejak dideklarasikan Anies sebagai calon presiden dari Nasdem, sementara tanda-tanda koalisi ini kan belum muncul ya. Yang kedua, pekerjaan juga yang mesti dilakukan oleh Nasdem adalah selain membangun mitra koalisi juga bagaimana mencari pasangan wapres ya. Anies kan begitu. Karena dengan melihat kekuatan figur yang ada, baik itu Anies, Ganjar dan Prabowo, ini kan fluktuatif ya. Bagaimana posisi mereka di publik berdasarkan hasil survei. Itu artinya garansi kemenangan itu sangat juga tergantung kepada siapa wakil yang betul. Pilih, apakah itu dia dari latar belakang politisi, atau latar belakang teknokrat, ataupun latar belakang ekonom pengusaha. Yang paling penting adalah siapa yang terpilih, dia mesti memberikan garansi terhadap
kemenangan pasangan itu. Jadi hari ini memang kita masih melihat wajah demokrasi menuju 2024 itu masih di level pilpres, sementara di level pemilu itu tidak terlalu memuat, karena memang pilihan-pilihan politik itu sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik. Nah, kalau dari kacamata pengamatan Bapak ini, kira-kira kita bicara dalam kemungkinan-kemungkinan ini, kira-kira ada berapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing di pemilu 2024? Kalau melihat posisi partai politik hari ini berdasarkan hasil pemilu 2019, karena penentuan capres itu kan rujukannya ke hasil pemilu 2019. Itu artinya partai sekarang sudah terbagi habis. Sudah terbagi habis artinya koalisi partai itu bisa muncul 4 kelompok, tetapi figurnya itu hanya 3. Kalau kita merujuk ke hasil survei, hasil survei itu hanya seputar Anies, Ganjar, dan Prabowo. Belum ada figur lain yang kemudian dengan dukungan elektabilitas dan popularitas sudah mulai mendekati 3 figur, kan belum kelihatan. Model seperti Ridwan Kamil juga masih jauh, Erlangga Hartarto juga masih jauh, begitupun Puan Maharani juga masih jauh. Itu artinya bahwa dari ketiga figur ini yang sudah pasti, yang tadi saya sebut dengan mereka sudah punya posisi jelas, itu adalah Anies dan Prabowo. Sementara Ganjar masih belum jelas posisinya, tetapi kalau mau dibuat semacam kalkulasi kepentingan politik, dia bisa 3, bahkan terakhir bisa 2. Berarti bisa 3 pasangan calon maupun bisa 2 saja, head to head ya berarti. Karena ini kan kalau umpamanya ini kan sudah mulai bergeser rivalitas politik di 2014-2019 antara PDIP dan Gerindra ya, betul. Antara Nasdem dan PDIP sekarang. Kalau ini kemudian menguat, maka bisa saja kesuksesan Pilpres 2014 dan 2019 bisa menjadi barometer untuk menentukan peta politik tahun 2020. Bisa saja kemungkinan bisa melebur dengan PDIP dan Gerindra, bisa saja terjadi berhadapan dengan Nasdem dan kekuatannya. Apalagi Pak Prabowo hari ini sudah ada dalam pemerintah juga dengan Pak Sandi ya. Nah, kalau hasil survei Kompas hari ini, kalau kita baca Kompas hari ini, itu malah Ganjar berada di posisi pertama, kedua Prabowo, dan ketiga Anies, keempat baru Ridwan Kamil, tapi range-nya cukup jauh. Tapi ada tren naik dia 5 poin. Itu hasil. Nah, kita hanya bicara seputar 3 itu. Kalaupun PDIP dia punya kekuatan, dia punya modal politik, termasuk Golkar dengan tipnya, tapi kan dia mesti berdamai dengan dirinya dulu, kalau menurut saya, PDIP. Sehingga harus ada semacam polling down untuk melihat realitas politik hari ini, bahwa memaksa Puan itu tidak cukup kuat untuk melawan Prabowo dan Anies, kecuali Ganjar kan. Jadi dia mesti berdamai pada dirinya sendiri untuk melihat realitas politik hari ini, bahwa dia maju tidak cuma bermodalkan, tidak hanya bermodalkan politik elektoral. Tapi juga figur itu juga menjadi penting, apalagi kan kader sendiri. Jadi soal berapa pasangan, ya publik Indonesia pasti menunggu para elit politik, pimpinan partai akan memutuskan mana koalisi yang harus dibangun dengan partai-partai politik yang ada. Tetapi lebih dari itu, saya kepingin
teman-teman di rumah dan kita semua berefleksi kembali. Saya kepingin kita tarik kembali ke tahun 2000, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang banyak orang menilai bahwa sukses dan kemudian Pak Prabowo dan Pak Sandi kemudian bergabung dalam pemerintahan. Tapi kalau dilihat dari kualitas demokrasi masih mempunyai catatan. Pemilu kita masih dibayang-bayangi politik identitas, kemudian isu-isu SARA masih bermain di situ, penyebaran ujaran kebencian, kemudian produksi hoax yang banyak sekali pada masa-masa kampanye. Nah, terkait hal itu saya punya tiga hal yang saya kepingin mintai tanggapan dari Bapak Dr. Ahmad Atang. Pertama soal partai politik dan calon perorangan sebagai peserta politik tentunya punya tanggung jawab moral terhadap demokrasi yang berkualitas. Lantas yang kedua, bagaimana dengan kebijakan, langkah, strategi dari para penyelenggara, para pengawas dan pemerintah untuk mengantisipasi dan menjaga supaya demokrasi kita itu berkualitas. Kemudian edukasi politik seperti apa sih yang harus diberikan kepada masyarakat agar politik kita berkualitas? Ya, kalau berkaca pada pemilu 2019 itu ya saya selalu melihat bahwa bersama ini fakta menunjukkan bahwa kekuatan yang beroperasi di pemilu 2019 itu ya kekuatan politik hoax dan politik identitas. Dan di level politik manapun identitas itu selalu kuat pada pilpres dan pilkada, tapi dia sangat lemah di pemilu. Pileg itu identitas sangat kuat, tidak bermain, tidak kuat. Yang kuat justru transaksional. Yeah. Jadi kalau kita bicara peta politik pilkada dan pilpres, itu yang beroperasi sebetulnya kekuatan identitas. Karena konfigurasi politik yang dibangun itu kan berangkat dari cara pandang perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan wilayah, kan itu kemudian dia menyatu membangun sebuah konfigurasi. Kalau kita bicara pada level pilkada katakanlah di NTT orang kalau mau calon gubernur dari timur dia mesti ambil wakilnya dari Flores dan seterusnya, begitu pun sebaliknya. Kalau gubernur Katolik yang mesti cari wakil dari Protestan. Konfigurasi itu kemudian membangun sebuah potret identitas yang sangat jelas bagi kita. Nah, oleh karena itu kalau umpamanya di Pilpres dan Pilkada di 2024 ini masih terus bermain, karena biar bagaimanapun fakta kultural kita seperti itu. Indonesia ini kan bukan masyarakat homogen, kita ini masyarakat heterogen, masyarakat multikultur yang kita tidak bisa menafikan latar belakang perbedaan itu. Dan itu sah dalam pengertian bahwa kalau kita bicara soal latar belakang primordialisme, tentu kita tidak bisa membantah bahwa ada orang Islam, ada orang Katolik, ada orang Kristen, ada orang Timur, ada orang Flores, ya, di level lokal, di level nasional ada Jawa, ada luar Jawa, ada Sumatera, dan seterusnya. Ini kan fakta multikultur kita yang kemudian membingkai budaya politik kita menjadi sangat identitas. Yang terpenting adalah bagaimana wilayah main itu pada takaran seperti apa, tidak sampai pada tadi disebut soal bagaimana membangun narasi-narasi intoleran, kemudian mendiskreditkan orang, membunuh orang dan seterusnya. Itu sebetulnya yang bagi saya demokrasi kita maju tetapi tidak dibaring dengan kematangan kita, kematangan publik, kematangan elit, kematangan masyarakat di dalam mendukung apa yang tadi disebut dengan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi itu sangat tergantung pada bagaimana
kedewasaan kita di dalam merespon dinamika politik. Nah, maka peran penting sebetulnya ada pada partai politik ya, biar bagaimanapun yang berkepentingan terhadap sebuah demokrasi kan rakyat. Betul. Maka untuk katalisatornya kan ada di partai politik. Iya. Sehingga cetak biru masyarakat itu sangat tergantung, atau potret demokrasi masyarakat sangat tergantung kepada bagaimana partai politik membangun sebuah format politik yang bagus. Saya hanya coba buat perbandingan ketika di tahun 2019 pernah diminta oleh teman-teman di PSI gitu ya, Iya. Partai Solidaritas Indonesia. Karena mereka waktu itu punya dua isu yang artinya mereka PSI siapapun kan harus melawan isu ini, isu intoleran dan isu korupsi. Sehingga ketika mereka buka semacam seleksi caleg, itu setidaknya setiap caleg yang menggunakan yang lewat PSI itu harus punya pemahaman tentang bagaimana bahayanya politik intoleran dan politik. Iya. Karena itu bagi saya mesti partai politik harus membangun format demokrasi di internal untuk setidaknya di level elit itu mereka sudah damai dengan persoalan-persoalan ini. Mereka tidak lagi diskusi soal identitas, tidak lagi diskusi soal intoleransi. Itu sudah itu harus tutup buku. Supaya di level masyarakat itu juga tidak kemudian terbawa oleh cara pandang seperti itu. Tapi faktanya hari ini itu kan partai-partai politik misalnya memilih caleg pasti dipertimbangkan komposisi SARA pasti akan masuk dari suku ini proporsinya berapa, kemudian dari agama tertentu proporsinya berapa, dan itu terjadi. Yang begitu menurut saya tidak masalah ya, sepanjang itu kan dalam wilayah bagaimana mereka bermain pada tataran akomodatif kan. Tapi kan ketika proses politik berjalan, akomodatif itu kemudian dipertajam oleh eksploitasi kepentingan identitas betul, tadi, kan? Betul. Kalau punya saya dari Flores, saya Islam ya itu yang saya mainkan. Sementara pada level bagaimana mereka mendistribusikan kekuasaan, itu selalu pertimbangan kan akomodatif. Ada konfigurasi, ada Katolik berapa, ada Kristen berapa, ada Islam berapa, ada Flores berapa. Itu kan peta yang untuk menciptakan keseimbangan politik partai. Tapi ketika di proses politik untuk merebut kekuasaan, itu ketika mereka saling membunuh dan menggunakan identitas sebagai alat. Jadi ini yang bagi saya mesti dihindari oleh para politisi ketika melakukan komunikasi politik publik itu persoalan-persoalan berhubungan dengan identitas politik itu tidak dieksploitasi sangat masif. Tapi dia hanya sebagai wajah yang menggambarkan bahwa kita. Nah, ini kan refleksi pemilu-pemilu sebelumnya ini. Dan terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang terjadi kayak pemilu politik identitas, kemudian provokasi SARA, masih terbuka kemungkinan berpeluang untuk dimainkan ulang atau isu-isu tersebut didaur ulang di tahun 2024 nanti. Sementara itu, di lain sisi, kita menginginkan pemilu itu berkualitas dalam konteks bahwa pemilu mampu menghasilkan pemerintah yang berkualitas, kemudian berdampak bagi kemajuan Indonesia dan ya pembangunan tentunya. Nah, dua hal ini saya mintai sedikit pandangan Bapak untuk menjamin bahwa 2024 itu kita akan masyarakat teredukasi secara baik secara politik dalam konteks ya perilaku-perilaku SARA, kampanye-kampanye yang memuat ujaran-ujaran kebencian, bahkan menjurus kepada persoalan intoleran misalnya. Bisa saja ada hal-hal radikalisme bermain di dalam situ. Saya minta pandangan Bapak. Yang pasti di 2024 itu medan kosong, kalau bicara itu. Kalau tidak ada incumbent, tidak ada petahana. Yeah. Ini kan ruang di mana orang bebas bermain. Dilihat dari kepentingan politik partai, itu sekarang ini kan tidak lagi
konsentrasi pada kekuatan ini partai pemerintah dan non pemerintah. Sekarang ini partai pemerintah sudah keluar ya, kemudian Monika Nasdem sudah mencari panggung sendiri. Mungkin dari sisi partai politik itu akan terjadi semacam pengelompokan tidak berdasarkan ideologi, tapi dia lebih berdasarkan pada kesepakatan figur. Di mereka itu justru berkumpul bukan karena platform dan ideologi partai, tapi diikat oleh kesamaan figur. Nah, itu dari di level institusi demokrasi kita bisa membayangkan bahwa ada keragaman di sini. Katakanlah partai-partai Islam mereka P3, PAN itu justru merapatnya di Golkar. Nah, di pemilu lalu itu mereka ada di satu grup dengan PKS yang kemudian terindikasi sebagai kekuatan politik Islam terhadap partai Islam. Sekarang kan sudah mencair. Tetapi jangan lupa bahwa figur sama kita hari ini. Iya. Figur di mana Anies kemudian muncul sebagai representasi, kalau umpamanya dalam tanda petik kita melihat pilkada DKI dan seterusnya, maka kekuatan identitas ini akan bergeser dari Anies, dari Prabowo ke Anies. Karena itu bagi saya 2024 kekuatan ini masih sangat bermain, sehingga ini kan ya tugas penyelenggara ya, kalau tadi kita penyelenggara pengawas, setidaknya harus mendesain model-model komunikasi politik, apakah itu pilpres dan pemilu, itu tidak lagi muncul narasi-narasi yang mengarah ke intoleran. Harus ada itu. Jadi kalau dulu itu kita ada aturan bagaimana memangkas atau memutus mata rantai soal politik uang. Penyakit kita kan dulu itu, kan sekarang politik uang sudah bergeser. Transaksional Sudah bergeser ke identitas. Dia mesti punya aturan itu sehingga partai politik ketika diketahuan setidaknya apakah itu simpatisan, apakah itu tokoh politik memainkan politik identitas, bisa ada sanksi yang harus diambil oleh penyelenggara dan pengawas. Jangan hanya kita mengawasi PNS yang terlibat, kita mengawasi bagaimana kampanye di luar jam, itu nggak terlalu substansi, sangat administratif. Tapi bagaimana kita membangun demokrasi yang berkualitas, kita mesti juga menghindari penyakit-penyakit demokrasi yang seperti apa yang kita singgung soal intoleran. Bahkan jangan lupa bahwa demokrasi itu kemudian membuka ruang masuknya aktor-aktor radikalisme. Apakah itu berpeluang besar di 2024? Sangat berpeluang. Sangat terbuka. Terus siapa juga yang kemudian bisa mendeteksi? Dia tidak mungkin sebagai caleg saya ini radikal, nggak mungkin. Nah, kira-kira pandangan Bapak, seberapa siapkah negara ataupun penyelenggara menghadapi misalnya adanya kemungkinan radikalisme itu bermain dalam panggung 2024 itu? Dia harus penyelenggara setidaknya harus punya aturan tentang bagaimana mekanisme pemilu, mekanisme pilkada, mekanisme pilpres, dan itu dimulai dari partai politik, karena tugas partai politik kan melakukan rekrutmen terhadap jabatan politik, dan dia mesti menyaringnya dari sana supaya indikasi-indikasi kekhawatiran itu dia jangan sampai dia lolos kan. Jadi justru di situ partai politik punya peran untuk bagaimana menyaring figur-figur yang setidaknya yakini tidak memiliki muatan-muatan kepentingan politik. Nah, terakhir Bapak, apa sih harapan Bapak ataupun sekaligus pesan kepada masyarakat, pesan-pesan edukatif terkait dengan pemilu tahun 2024 itu yang betul-betul berkualitas, dalam artian jauh dari provokasi sara, jauh dari perilaku-perilaku intoleran, kemudian jauh dari muatan-muatan kepentingan lain atau oknum-oknum lain yang kemudian memanfaatkan panggung pemilu 2024 untuk bermain ideologi lain, radikalisme dan sebagainya.
Ya, pertama bahwa maju mundurnya demokrasi kan tergantung apakah itu penyelenggara atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Maka di negara manapun, apakah itu demokrasi bukan demokrasi, ya selalu terjadi apa yang disebut dengan sirkulasi politik, pergantian elit yang memimpin. Dan Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sirkulasi itu yang kita kenal dengan pemilu. Dan pemilu kita hari ini sebetulnya pemilu yang memilih pemimpin bangsa. Oleh karena itu, kita berharap bahwa setiap momentum pemilu itu ada langkah maju. Kita tidak harus berada di tempat, tetapi mindset politik, kegairahan politik itu juga setidak-tidaknya sudah harus lebih berkualitas, lebih baik. Ya. Maka ini sangat tergantung kepada bagaimana politik memainkan peran. Jadi harapan saya pertama memang dari sisi partai politik dia harus lebih masif melakukan semacam political education, gitu ya. Publik lebih bagaimanapun tanggung jawab terhadap kedewasaan politik masyarakat itu ada di partai politik. Maka kita masih punya waktu, karena itu harapan kita bahwa partai politik ketika sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka pekerjaan yang dilakukan adalah bagaimana melakukan edukasi publik sehingga masyarakat kita tersadarkan bahwa demokrasi itu bukannya soal menang kalah, ya. Demokrasi itu soal bagaimana orang yang kita pilih itu memikirkan kepentingan lain. Nah, sementara dari sisi penyelenggara memang kekhawatiran kita terkait dengan pengalaman pemilu 2019, kapan kita mau mengakhiri transisi demokrasi, atau kapan kita mau bicara soal konsolidasi demokrasi kalau penyelenggara pesta demokrasi kita itu kemudian belum matang. Ini kita berharap bahwa penyelenggara tentu bertanggung jawab besar terhadap suksesnya sebuah pesta demokrasi. Karena itu dia juga harus bisa memproteksi diri dengan aturan-aturan yang bisa mengendalikan semua stakeholder yang nanti menjadi pemain-pemain politik di pemilu 2024. Dengan cara seperti kita berharap bahwa pemilu 2024 itu setidaknya mengakhiri transisi demokrasi sehingga kita sudah masuk kepada konsolidasi demokrasi. Dan teman-teman di rumah, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga mengedukasi dan bermanfaat untuk kita semua dalam mempersiapkan diri menuju pemilu di tahun 2024. Bagi para peserta pemilu, calon anggota DPD, kami ucapkan selamat berproses. Mari jaga kualitas pemilu kita. Bagi para penyelenggara, pengawas, dan pemerintah, kami ucapkan selamat bekerja. Dan bagi masyarakat, mari kita berproses dalam pesta demokrasi untuk Indonesia yang semakin lebih maju. Mari kita menjaga pemilu di tahun 2024 menjadi pemilu yang berkualitas. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Bye.